Perkenalkan, nama saya Eta Jusneda dengan NIM 4012211151. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait prinsip-prinsip hukum yang dikenal dalam hukum diplomatik. Hukum diplomatik merupakan cabang ilmu hukum internasional yang mengatur bagaimana negara-negara menjalin hubungan resmi melalui perwakilan diplomatik. Prinsip-prinsip dalam hukum ini bersumber dari kebiasaan internasional atau international customary law dan juga perjanjian internasional, khususnya Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik 1961. Prinsip-prinsip tersebut lahir untuk memastikan agar perwakilan diplomatik dapat menjalankan tugasnya dengan lancar tanpa gangguan serta dapat menghormati kedaulatan negara penerima. Yang pertama yaitu ada prinsip kesetaraan kedaulatan. Semua negara, baik besar maupun kecil, diakui memiliki kedudukan yang sama di mata hukum internasional. Hubungan diplomatik tidak boleh didasarkan pada dominasi, melainkan pada kesetaraan, hak, dan kewajiban. Hal ini memastikan bahwa negara penerima maupun negara pengirim diperlakukan setara. Yang kedua yaitu ada prinsip inviolabilitas atau tidak dapat diganggu-gugat. Terdiri atas 3 bagian utama. Yang pertama yaitu ada inviolability premise misi, yaitu gedung kedutaan, kantor konsuler, maupun kediaman kepala misi tidak boleh dimasuki oleh aparat negara penerima tanpa izin. Yang kedua yaitu ada inviolabilitas arsip dan dokumen. Semua dokumen, surat, dan arsip diplomatik tidak boleh dibuka atau disita. Yang ketiga yaitu ada inviolabilitas pribadi. Diplomat tidak boleh ditangkap atau ditahan. Negara penerima berkewajiban melindungi mereka. Yang ketiga yaitu ada prinsip kekebalan diplomatik. Diplomat memperoleh imunitas dari yurisdiksi pidana negara penerima. Dalam bidang perdata dan administrasi, imunitas tetap ada, tetapi ada pengecualian tertentu. Misalnya jika diplomat melakukan transaksi bisnis pribadi. Kekebalan ini diberikan bukan untuk keuntungan individu, melainkan agar diplomat bebas melaksanakan tugasnya. Yang keempat yaitu ada prinsip kebebasan komunikasi. Misi diplomatik berhak melakukan komunikasi dengan negaranya tanpa gangguan, termasuk penggunaan diplomatic bag atau kantong diplomatik yang tidak boleh dibuka atau diperiksa, serta penggunaan kurir diplomatik. Tujuan agar informasi resmi terlindungi dan tidak disalahgunakan. Yang kelima yaitu ada prinsip persona non grata. Pada prinsip ini, negara penerima berhak menyatakan seorang diplomat sebagai persona non grata atau tidak diinginkan. Konsekuensinya, negara pengirim harus segera menarik diplomat tersebut. Mekanisme ini adalah cara damai untuk mengusir diplomat yang dianggap melanggar hukum atau tidak sesuai dengan kepentingan negara penerima. Yang keenam yaitu ada prinsip non-intervensi. Meskipun memiliki imunitas, diplomat dilarang ikut campur dalam urusan dalam negeri negara penerima. Diplomasi hanya boleh dilakukan melalui jalur resmi, bukan dengan terlibat dalam politik domestik negara lain. Hal ini menjaga keseimbangan antara hak istimewa dan kewajiban seorang diplomat. Yang ketujuh yaitu ada prinsip resiprositas. Dalam praktik diplomatik, perlakuan suatu negara terhadap diplomat asing biasanya didasarkan pada bagaimana negara tersebut memperlakukan diplomat dari negara lain. Jika suatu negara memperlakukan diplomat asing dengan buruk, maka negara lain dapat melakukan hal yang sama sebagai bentuk balasan. Prinsip ini membantu menjaga agar negara-negara saling menghormati aturan diplomatik. Yang kedelapan yaitu ada prinsip waiver atau pencabutan imunitas. Kekebalan dapat dicabut oleh negara pengirim jika diperlukan, misalnya untuk menegakkan keadilan dalam kasus serius. Pencabutan ini biasanya dilakukan bila ada tuntutan hukum penting, sehingga diplomat tidak sepenuhnya kebal terhadap hukum. Yang kesembilan yaitu ada prinsip functional necessity atau
kebutuhan fungsional. Pada prinsip ini, semua hak istimewa, kekebalan, dan fasilitas diberikan hanya untuk kepentingan pelaksanaan tugas diplomatik. Artinya, jika diplomat menggunakan hak istimewa untuk tujuan pribadi atau melanggar hukum, maka hal itu dianggap sebagai penyalahgunaan prinsip. Prinsip-prinsip hukum diplomatik berfungsi untuk menyeimbangkan. Di satu sisi, diplomat perlu perlindungan agar dapat bekerja bebas dari tekanan negara penerima. Di sisi lain, mereka tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hukum yang berlaku dan tidak ikut campur dalam urusan domestik. Dengan demikian, hukum diplomatik menjadi instrumen penting bagi kelancaran hubungan antar negara sekaligus menjaga ketertiban internasional. Kesimpulannya yaitu prinsip-prinsip hukum diplomatik pada dasarnya dibangun untuk menjaga kelancaran hubungan antar negara melalui perwakilan resmi, hak-hak istimewa seperti imunitas, inviolabilitas, kebebasan komunikasi, dan fasilitas diplomatik diberikan bukan semata-mata sebagai keuntungan pribadi bagi diplomat, melainkan demi fungsional negation, yaitu kebutuhan agar misi diplomatik dapat menjalankan fungsinya tanpa hambatan apapun. Namun, hak-hak tersebut sering dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hukum negara penerima dan prinsip non-intervensi dalam urusan domestik. Negara penerima juga memiliki mekanisme perlindungan seperti persona non grata untuk menjaga kedaulatan bila terjadi pelanggaran. Selain itu, praktik resiprositas memastikan bahwa setiap negara terdorong untuk saling menghormati aturan diplomatik yang ada, sementara prinsip waiver memberi jalan agar imunitas dapat dicabut dalam situasi tertentu demi menegakkan keadilan. Dengan demikian, bahwa prinsip-prinsip hukum diplomatik mencerminkan keseimbangan antara perlindungan fungsi diplomasi dan penghormatan terhadap kedaulatan negara penerima, sehingga hubungan internasional dapat berlangsung secara tertib, damai, dan saling menghormati. Baiklah, hanya itu yang saya bisa jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.